Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6 yang terdiri dari 2 anggota, yakni Jalaluddin Muhammad dan Samsul Bahri. Kelompok 6 di sini akan mempresentasikan dengan tema instrumen pemerintah, perbuatan pemerintah. Baiklah, dimulai dari materi pertama yang akan disampaikan oleh Samsul Bahri. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan dari moderator. Baik, saya di sini Samsul Bahri ingin menjelaskan sedikit dari materi yang sudah kami diskusi. Jadi tema kami kali ini instrumen pemerintahan, instrumen pemerintah. Satu, perbuatan perundang-undangan. 2, ketetapan atau keputusan tata usaha negara. 3, rencana-rencana dan perizinan. Rencana-rencana dan perizinan. Rencana izin bersifat konkret, bersifat individual, bersifat final. Jadi perbuatan pemerintah, yaitu pemerintah merupakan perbuatan memerintah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di suatu negara dalam mencapai tujuan negara, pada keberadaannya, pemerintah tidak hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan, tetapi pemerintah juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas oleh undang-undang tersebut. Satu, peraturan perundang-undangan. Semua produk hukum tertulis yang dibuat dan diberlakukan oleh negara berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Dasar, di mana hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa. Artinya apabila kaidah hukum dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap orang harus mematuhi, dan jika melanggar, maka dikenakan sanksi. Hukum sendiri memiliki fungsi, yaitu menyelesaikan masalah dan di kalangan para sarjana. Hukum memiliki fungsi sebagai salah satu sarana pengadilan sosial. Pengadilan ini mencakup kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Selain untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban dan keamanan, hukum juga dapat digunakan sebagai pengaturan sehingga kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi. Dapat ditegaskan bahwa eksistensi hukum dalam masyarakat sangat esensial karena fungsi hukum itu sendiri. 2, ketetapan atau keputusan tata usaha negara. Jadi keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang ditimbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah
sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara atau KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, KTUN merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara. Pasal 1 ayat 3 merumuskan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 3. Rencana dan perizinan. Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib dan teratur. Pada negara hukum kemasyarakatan modern, rencana selaku figur dan hubungan hukum administrasi tidak dapat lagi dihilangkan dari pemikiran. Rencana-rencana dijumpai di berbagai bidang kegiatan pemerintahan, baik itu pengaturan tata ruang, pengurusan kesehatan, dan pendidikan. Suatu rencana menunjukkan kebijakan apa yang dijalankan oleh tata usaha negara pada suatu lapangan tertentu. Pada umumnya, rencana-rencana pembangunan dibuat oleh badan tata usaha negara didasarkan pada besarnya porsi belanja dan subsidi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bagi kegiatan setiap sektor atau subsektor dari departemen atau non-departemen dan jabatan yang bersangkutan. Besaran anggaran pendapatan dan belanja negara dari tiap tahun anggaran ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, izin. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan pengaturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Pada eksistensinya, izin diterapkan oleh pejabat negara sehingga dilihat dari penempatannya, maka izin adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang. Izin sendiri memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Bersifat konkret. Bersifat konkret memiliki maksud objek yang dipusatkan dalam tata usaha negara. Tata usaha negara itu tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu, dan ditentukan. 2. Bersifat individual. Menunjukkan bahwa dalam izin itu harus disebutkan dengan jelas siapa yang diberi izin. 3. Bersifat final. Menjelaskan di mana dengan izin seseorang telah mempunyai hak yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. 4. Instrumen hukum keperdataan. Untuk instrumen hukum keperdataan, sasaran-sasaran hukum keperdataan merupakan badan-badan atau pejabat tata usaha negara hukum dan memiliki dua macam. Oh iya, minta maaf. Untuk instrumen hukum keperdata itu dijelaskan oleh Mas Jalal ya. Iya, Jalal. Jalal. Saya akan menjelaskan instrumen hukum keperdataan. Instrumen hukum keperdataan sendiri merupakan sarana-sarana hukum keperdataan
yang mana merupakan badan-badan atau pejabat tata usaha negara hukum dan memiliki dua macam peran, yakni selaku hukum publik dan selaku hukum keperdataan. Selaku hukum publik maksudnya yaitu yang menjalankan kekuasaan publik yang dijelmakan dalam kualitas penguasa, seperti halnya badan tata usaha negara dan pelbagai jabatan yang diserahkan penggunaan kekuasaan publik. Sedangkan sebagai pelaku hukum keperdataan, yakni lakukan pelbagai perbuatan hukum keperdataan seperti halnya mengikuti perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan dan sebagainya yang dijelmakan dalam kualitas badan hukum. Dari perbuatan hukum menurut hukum publik dan hukum privat. Jadi perbuatan yang mana merupakan terdiri dari dua perbuatan hukum, yaitu perbuatan hukum publik dan perbuatan hukum privat. Perbuatan hukum privat sendiri merupakan perbuatan atau pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan tertentu menggunakan aturan-aturan hukum privat. Dengan saya ambil contoh yaitu pemerintah menyewa pesawat terbang untuk keberangkatan haji. Dari perbuatan hukum menurut hukum publik, di mana terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Contoh surat keputusan. Dan perbuatan hukum publik yang bersegi dua yaitu memerlukan persetujuan pihak lain. Jadi saya akan menjelaskan perbuatan hukum publik yang bersegi satu, yang mana perbuatan hukum atau tindakan hukum oleh pemerintah bersifat sepihak dilakukan atau tidak dilakukan sangat tergantung pada kehendak pemerintah atau badan administrasi negara. Akibat hukumnya adalah dapat timbul karena perbuatan dari pemerintahan sendiri, tidak menunggu reaksi dari pihak yang dilayani atau terkena tindakan atau perbuatan pemerintah. Perbuatan hukum publik bersegi satu digolongkan menjadi dua, yaitu mengeluarkan keputusan dan mengeluarkan peraturan. Mengeluarkan keputusan di sini yaitu misalnya keputusan tentang pengangkutan atau pemberhentian seorang PNS. Dari mengeluarkan peraturan yaitu suatu pengaturan yang bersifat umum dan abstrak. Peraturan yang dimaksud adalah dapat berupa undang-undang, PP, permen, dan perda. Dari perbuatan hukum publik yang bersegi dua, perbuatan pemerintah tersebut di mana adalah perbuatan hukum dan akibat hukumnya baru dapat timbul setelah adanya kata sepakat antara pemerintahan dengan pihak lainnya. Contoh, pemerintah Kota Riung bekerja sama mengadakan penelitian mengenai cara mengatasi pergaulan bebas dengan pihak Remas Kota Intan. Pemkot Riung menyerahkan ke pihak Remas Kota Intan untuk melaksanakan dan memimpin penelitian tersebut dengan memakai kontrak kerjasama dengan pihak Remas. Perbuatan dan akibat hukumnya baru timbul setelah penandatanganan kesepakatan dari para pihak. Nah, itu merupakan contoh dari perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Mungkin sekian dari kami. Baik, Mbak. Itulah tadi presentasi dari kelompok 6. Apabila ada pertanyaan bisa dipertanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.